Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sylvie Lestari dari kelas 11 IPA 1 dari SMA Negeri 1 Koba. Di video kali ini saya akan memberikan video pembelajaran tentang kritik seni rupa beserta mengkritik karya seni rupa 2 dimensi milik teman saya. Oke, sebenarnya apa sih kritik seni rupa ini? Nah, menurut Susanto pada tahun 2004, kritik seni adalah persoalan di mana pekerjaan seniman dan pengamat atau penonton berikut perangkat dan alat-alat kritik menjalin hubungan setara sehingga terjadi sinergi untuk mengembangkan gejala dan karya yang selama ini ada. Kemudian, apa sih sebenarnya fungsi kritik seni itu? Nah, fungsi kritik seni ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama sebagai pemberitahu bahwa adanya penyuguhan hasil seni, disebut juga sebagai fungsi kurang langsung. Yang kedua ada sebagai pembicara suatu gejala yang memberikan penghantar, lalu menilai baik buruk suatu prestasi, serta memberikan apresiasi. Nah, kemudian ada juga gaya kritik seni dibagi menjadi tiga, yaitu pertama konstekstual, gaya kritik seni yang tidak hanya berpedoman pada unsur-unsur seni, melainkan juga pada tema atau norma yang berlaku seperti moral, sosiologi, dan juga religi. Kemudian kedua ada intrinsik, yaitu kritik seni yang menonjolkan penilaian pada aspek-aspek fisik murni untuk kepentingan keindahan tanpa mempertimbangkan keahlian seniman. Yang ketiga yaitu komparatif, yaitu kritik seni yang membandingkan karya seseorang dengan karya orang lain. Ini adalah karya hasil 2 dimensi teman saya yaitu Vira Apriliani dengan tema bentuk motif mentilin dan daun simpur serta flora Bangka Belitung. Saya akan mengkritik karya ini berdasarkan dengan tahap penyusunan kritik seni. Yang pertama yaitu mendeskripsikan. Deskripsi ini adalah di mana tahap kritik untuk dapat menemukan, mencatat, atau juga mendeskripsikan segala sesuatu yang dapat dilihat apa adanya dan tidak berusaha melakukan analisis atau dapat mengambil kesimpulan. Saya akan mendeskripsikan ada apa saja. Yang pertama yaitu ada di sini hewan atau fauna yaitu mentilin. Kemudian juga ada daun, ada batang beserta cabangnya, ada juga bunga. Yang kedua yaitu menganalisis atau dikenal dengan analisis formal. Pada tahap ini saya harus memahami unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip penataan karya seni itu apa saja. Unsur-unsur seni rupa yang digunakan adalah yang pertama titik ya, karena dalam semua wujud dalam pembuatan seni rupa 2 dimensi itu awalnya berasal dari titik. Kemudian yang kedua juga di sini ada unsur garis, bisa kita lihat dari pembuatan batangnya ini ya, kemudian dari pembuat daunnya ini. Kemudian yang ketiga itu ada bidang ya. Nah, di sini bisa kita lihat mata mentilin ini berbentuk lingkaran atau circle. Nah, kemudian di sini juga bagian tengah dari bunga ini juga berbentuk lingkaran. Yang keempat adalah warna. Jelas ya, di sini ada warna coklat, bisa kita lihat warna pink, orange, kemudian hijau, ungu ya, biru sebagai backgroundnya, kemudian ada tekstur. Nah, di sini bisa kita lihat teksturnya ini bersifat semu, di mana tekstur semu ini hanya bisa kita lihat secara visual saja tanpa bisa merabanya ya. Nah, di sini teksturnya ada yang halus, ada yang kasar. Nah, terakhir digunakan dalam karya ini adalah gelap terang. Nah, gelap terangnya ini bisa kita lihat pertama ini dari buah yang berwarna coklat ini. Nah, ini yang saya garis ini pertamanya itu adalah coklat muda, kemudian di belakang-belakangnya ini adalah coklat tua. Gelap terangnya itu tidak terlalu terlihat ya, tapi ada gitu ya. Kemudian prinsip-prinsip seni rupa yang digunakan dalam karya ini yang pertama yaitu ada kesatuan atau unity, di mana prinsip ini menunjang bagaimana suatu unsur lainnya berpadu dengan harmonis dalam menciptakan sebuah komposisi seni rupa yang indah juga menarik. Nah, di sini dia menyatukan unsur-unsur seni rupa tadi seperti titik, garis, bidang, begitu
menjadi suatu karya seni yang bagus dan menarik. Kedua yaitu ada keselarasan ya. Nah, di mana keselarasan ini adalah prinsip yang berupa hubungan kedekatan unsur-unsur yang berbeda baik rupa, bentuk maupun warna untuk membangun sebuah keindahan. Nah, di sini kita lihat unsurnya itu berpadu ya, seperti tadi lingkaran pada mata, kemudian lingkaran pada tengah bunganya ini itu berpadu menjadi suatu karya yang indah. Terakhir itu adalah gradasi. Lihat di daun yang besar ini, walaupun di sini gradasinya nggak terlalu terlihat, tapi ada. Di sini gradasinya ada warna hijau muda dan hijau tua. Yang ketiga yaitu menafsirkan, di mana menafsirkan atau menginterpretasi merupakan tahap penafsiran makna sebuah karya seni meliputi tema yang digarap, simbol yang dihadirkan, dan masalah-masalah yang dikedepankan. Dari karya ini, menurut saya, makna itu berdasarkan dengan judulnya juga. Di sini, makna dia memperkenalkan batik dengan motif mentilin serta daun simpur dan juga flora fauna Bangka Belitung ini kepada masyarakat sekitar dan juga masyarakat yang ada di negara lain. Tahap terakhir adalah menilai. Nah, di sini kita bisa mengaitkan sebanyak-banyaknya karya yang dinilai dengan karya yang sejenis, kemudian menetapkan tujuan atau fungsi karya yang ditelaah, kemudian juga menetapkan sejauh mana karya yang ditetapkan menyimpang dari yang telah ada sebelumnya, kemudian yang terakhir, menelaah karya yang dimaksud dari segi kebutuhan khusus dan segi pandang tertentu yang melatar belakanginya. Oke, saya akan menilai karya seni rupa 2 dimensi ini. Pertama itu kita menilai dari backgroundnya dulu ya. Cara dia mewarnainya kurang rapi. Ini dia mewarnainya dengan mendatar. Nah, di sini dia mewarnainya ke atas, jadi kurang sinkron ya. Bukan warnanya juga yang kurang sinkron, tapi penampilannya juga terlihat kurang menarik karena kurang rapi ya. Biasanya cabang batang itu pasti ada daunnya ya, tapi ada juga yang nggak ada daun. Jadi ini terlihatnya pasti kita melihat seperti ambigu ya. Nah, kemudian di sini ada garis seperti gelombang. Ini sebenarnya tidak perlu ditambahkan di karya seni ini karena tidak masuk ke dalam karyanya ini seperti apa gitu ya, seperti awan tidak gitu, kalau seperti gelombang juga tidak karena ini berdasarkan judulnya tidak masuk jika ada ini ya. Mentilinnya ini sudah bagus ya, cuman di sini di bagian alisnya ini terlalu tebal, kemudian mata mentilin itu kan di sininya berwarna agak hitam ya, tapi di sini putih. Atau ekornya ini kurang panjang karena ekor mentilin itu panjang. Ini adalah bunga dari daun simpur ya. Nah, daun simpur itu besar ya, tapi di sini ada yang kecil. Kemudian juga ini adalah seperti bunga yang masih kuncup ya dari bunga daun simpur, tapi warna asli dari bunga daun simpur itu adalah berwarna seperti kemerah-merahan atau pink-pink, tapi ini diwarnakan dengan warna coklat sehingga kurang sinkronnya. Kemudian ini juga terlalu coklat sehingga ini terlihat seperti buah belacan. Nah, di sini sudah benar warna bunga kera duduk yang sudah mekarnya. Di sini adalah bunga daun simpur yang sama dengan di sini, cuman di sini warnanya oranye. Ini sudah benar karena warna bunga daun simpur apabila dia sudah mekar dalam beberapa hari itu warnanya menjadi agak ke oranye ya, bukan warna kuning lagi. Ini sudah benar. Kemudian ini juga sama seperti yang ini ya, terlalu coklat. Di sini pewarnaan pada daunnya kurang rapi. Kemudian ini ada daun yang bertulang daun, kemudian ini ada juga yang tidak ada tulang daun. Nah, itulah hasil dari pengamatan saya tentang kritik seni. Sekian dulu video pembelajaran dari saya mengenai kritik seni 2 dimensi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube ini karena caranya gampang banget. Dan see you next video. Bye-bye.